Sebagai salah satu tokoh di masa lalu, tak hanya berpengaruh, namun juga berjasa dalam peletakan pondasi peradaban serta peranata kehidupan. Mas Bagus Wongso Karyo atau lebih dikenal sebagai Ki Buyut Chungking, hingga kini ketokohannya tetap semerbak mewangi serta lekat terpatri pada jiwa-jiwa lintas generasi. Sehingga tak mengherankan makam Ki Buyut Chungking di lingkungan Chungking Mojopanggung Banyuwangi senantiasa dikeramatkan. Menurut penuturan juru kunci, banyak peziarah yang datang selain dari wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Barat, serta seputar Banten dan daerah-daerah lainnya. Di antara peziarah yang bermeditasi pada malam hari, konon melihat penampakan-penampakan seperti singa besar, kuda sembrani warna putih, serta penampakan lainnya. Di antara berlalunya sang waktu, ada misteri terberai, tersembunyi di antara jejak-jejak penanda untuk dieja dan dimaknainya. Bukan sekedar tentang adanya kehidupan lain dengan peradabannya, namun ada peranata guna dimengerti serta dipatuhinya. Ikuti dan saksikan sebuah petualangan uji nyali bersama Ki Banjari sembari mengelana di antara pintasan dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya bersama juru pelihara makam Buyut Chungking yang dikenal, yaitu di daerah Chungking, Banyuwangi. Beliau nama lain adalah Ki Bagus Wongso Karyo. Oh, tinggi Pak ya. Nah, ini kebetulan beliau ini yang memelihara selama ini sebagai juru pelihara Pak ya. Ya. Nama lengkap jenengan siapa Pak? Pak Jam'i Abdul Ghani. Pak Jam'i Abdul Ghani. Nah, sejak tahun berapa Pak jenengan? Tahun 2010. Anu megang sini udah dipercaya ya. Oke. Kita akan mengungkap siapa sih beliau ini dan seperti apa selama ini para anak cucu itu melakukan nguri-nguri sebagai bentuk penghormatan, sekaligus apa saja sih peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh beliau, yaitu Ki Buyut Chungking. Ki Buyut Chungking sendiri merupakan seorang tokoh di masa lalu yang sangat berjasa dengan adanya Belambangan Banyuwangi ini, yang sebelumnya ada sebuah kerajaan Macan Putih di Banyuwangi. Nah, saya akan bincang-bincang dengan Pak Jam'i, Pak Jam'i Abdul Ghani. Pak Jam'i, kalau menurut jenengan selama tahun 2010 sampai sekarang, ini orang mana saja Pak yang melakukan ziarah ke sini Pak?
Yang melakukan ziarah sini itu semenjak saya megang juru kunci Boyo Congking ini, itu terutama dari Banten, Tangerang, itu ada, dari Malang juga ada, dari Solo juga ada, ya dari Banyuwangi juga ada. Keturunannya beliau masih ada di sini ya? Atau keluarga besarnya lah? Kalau beliau itu tidak mempunyai keturunan. Tapi ada keluarganya ya? Ya, keluarganya, cuma saya ini dari buyut saya, itu cuman keturunan. Oh gitu ya, keturunan Boyo Congking. Oke, nah pemirsa, kebetulan ini tadi kami berdua lebih awal mulai buka pintu depan. Ini pintu kedua, ada pintu ketiga. Jadi ada 3 pintu yang harus kita lalui, Pak ya. Iya. Pintu pertama itu yang jelas di pagar kayu. Kemudian ini ada apa dari pohon bambu seperti ini, tadi kita berdua membuka, Bang ya. Kemudian pintu ketiga itu menuju ruang makam. Ya, ini persis di belakang kami ini. Kami tadi tawasul ya, kirim Al-Fatihah kepada beliau. Memang seyoganya kita nguri-nguri apa yang sudah dilakukan, jasa-jasanya para leluhur kita. Oke, Pak. Pak, kenapa sih dari pohon apa dari tempat ini, Pak? Semua serba bambu dan serba pelit, Pak. Kira-kira apa yang? Karena di sini itu tidak boleh dibangun mulai dulu. Makanya di sini atapnya pakai alang-alang gitu. Jadi mau diganti genteng tidak berani, kan tidak boleh. Pernah nggak dicoba? Nggak pernah mau dibangun dulu itu sama bupati, bupati yang dulu itu juru kuncinya Pak D saya itu nggak berani. Karena memang kalau diganti genteng itu nggak sakral. Oh gitu. Lagi nggak berani. Ada nggak amanah dari Ki Boyo Congking untuk juru kunci seperti Pak D jenengan, turun jenengan gitu? Apa kira-kira? Ya nggak ada, Pak. Cuma di sini itu cuma apa itu? Apa namanya, nguri-nguri aja gitu. Oke ya, Pak Jami, ini kan biasanya di sini nih banyak orang ziarah seperti yang dikatakan, baik dari Banten, Jawa Barat, Banyuwangi dan lain sebagainya. Di antara mereka yang pernah berziarah, Pak, tentu pengalamannya kan berbeda-beda. Kira-kira Pak, ada nggak pengalaman dari mereka para peziarah mengalami suatu kejadian aneh atau menakutkan, apa kira-kira Pak? Kalau kejadian itu yang saya pernah ketahui itu ada. Jadi orang kesini itu jangan pikirannya itu jangan neko-neko. Pokoknya sekali kesini misalnya berdoa ya berdoa, semedi-semedi gitu. Jadi kalau pikirannya itu kotor atau kurang gimana itu pasti ada kejadian. Seperti apa itu kejadian? Kejadian itu di sini itu ada singa, digoda sama singa. Singa ya? Iya. Seberapa besar singanya itu, Pak? Ya besar seperti singa itu sudah. Oh, berarti lebih besar daripada manusia ya? Yang sama kambing ya, seperti kambing itu. Besar ya berarti ya? Besar. Pernah nggak di antara mereka itu dengan sengaja karena niatnya buruk datang ke sini, kemudian singa itu, si penjaga itu menakut-nakuti dengan gerakan-gerakan atau cukup menampakkan diri, Pak? Nggak ada, kalau gitu nggak ada. Hanya menampakkan diri gitu aja ya. Sering nggak Pak itu kejadian, Pak? Nggak ada, nggak pernah kejadian. Ini cuma itu aja yang saya ketahui. Oke, selain itu apa lagi Pak penampakannya? Ya sering-sering itu kalau orang semedi ini kadang-kadang kemarin itu ada orang Banyuwangi saja. Tanya di sini apa ada jaran putih loh. Jadi ada jaran putih itu ceritanya itu namanya jaran sembrani.
Jalan Sembrani. Ya, Jalan Sembrani. Miliknya Ki Bio Chongking berarti? Iya, miliknya Bio Chongking. Sebenarnya untuk naikannya kendaraannya Ki Bio Chongking lah gitu. Iya. Oh, sering nampak juga Pak itu Pak ya? Iya, nampak. Oke. Apalagi Pak selain itu Pak, penampakan-penampakan yang ada di sini? Kalau penampakan-penampakan lainnya itu enggak ada di sini. Enggak ada. Pusaka-pusaka mungkin? Kalau pusaka sering menampakkan diri ya. Menampakkan diri, tahu. Seperti tongkat, keris. Keris, kalau beliau ini kan terkenal punya keris-keris gagak itu ya. Iya. Keris. Itu macam-macam kalau gitu. Tapi diambil nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kadang ya ada yang ambil. Bisa Pak? Ya bisa. Tapi apa taruhannya, maharnya apa itu kalau bisa ngambil? Enggak apa-apa kalau sudah dikasih. Oh, dikasih, nampak. Oke, Pak Jam'i. Iya. Beliau ini kan Bio Chongking itu kan orang sakti mandraguna dan orang berpengaruh di masa lalu. Iya. Tentu banyak peninggalan-peninggalannya ya. Iya. Yang sampai sekarang itu diuri-uri ya kan. Iya. Menurut Pak Jam'i apa saja itu Pak? Kalau peninggalannya itu banyak. Itu namanya kagungan. Kagungan itu tumbak itu atau keris. Kagungan. Ada telur kerbau. Ada sirip ikan agung. Ada layang. Terus ada sambut. Sambut. Terus itu ada kerikil surga. Kerikil Madinah. Itu cuma ada itu saja. Barang-barang yang disebutkan dan pusaka tadi itu sampai sekarang ada barangnya? Ada ya. Itu yang sering kali ikut dibawa serta itu. Kalau itu turunnya itu 1 tahun sekali. Oh gitu. Ya, dibersihkan. Dimandiin. Di sini dimandiinnya ya. Pak, di sini kan ada tradisi Pak. Nanti kita liput khusus saja soal macam-macamnya itu ya. Iya. Dari barang itu pernah nggak ada orang berusaha mengambil atau mencuri Pak? Nggak ada. Nggak ada, dijaga ya? Iya, dijaga. Itu memang wasiat dari beliau. Terus kegiatan Pak untuk nguri-nguri ini kan kita lihat ada semacam ikatan atau keluarga besar ya yang ngurus dan nguri-nguri itu. Iya. Itu apa aja kegiatannya itu Pak? Ya kegiatan cuman jadi bersih-bersih 1 minggu sekali tiap hari Kamis. Kamis ya. Ya. Nanti sekitar jam 5 begini itu ada orang nyekar udah kesini. Dilakukan ya nyekar atau tiap hari Kamis ya. Tumpengan gitu. Tumpengan itu berupa apa biasanya tuh? Kan ada syarat khusus biasanya. Ya kalau tumpengan itu pakai tumpeng biasa itu, cuman misalnya daunnya itu harus daunnya pisang raja. Wajib itu ya, daunnya dipakai tumpeng gitu ya. Wajib. Kalau ayamnya itu harus putih mulus. Oh, ayamnya ya. Putih mulus ya. Terus apalagi? Sedangkan enggak ada lagi sudah. Sedangkan meragatnya itu waktu meragat menyembelih itu enggak langsung misalnya ada di di dalam langsung disembelih enggak. Itu dimandiin dulu, dikeramasi. Oh, mandi khusus berarti ritual berarti ya. Ritual kalau waktu ritual. Setelah sembelih terus dibawa ke sungai, dibersihin lagi, dibawa pulang lagi, terus terus dibawa lagi ke sungai bersih, sudah 3 kali. 3 kali bersihkan ya. Iya. Terus kalau sudah itu semua tersedia Pak Jam'i ya, perlengkapannya cukup gitu ya, itu kan dibawa ke sini ya. Yang berhak menikmati itu siapa itu Pak? Itu kan banyaknya itu yang dibawa itu ada tumpeng, ada witikan, ada kendi, itu terus ada tikar, barang itu yang membawa sekar dengan bawa asap saya itu sebanyak 8 orang. 8 orang. Jadi nanti
dibawa sini dikabulkan dulu. Itu baru boleh dimakan ya. Dimakan, dibawa pulang lagi ke sana, dibawa ke Balai Tajuk. Oh, Balai Tajuk itu ya, yang Balai Tajuk. makannya di sana berarti ya, ya bukan di sini Pak ya. Bukan. Oh gini. Berarti ini minta restunya ya. Iya, minta restu. Pak, hari Kamis itu tiap jam berapa Pak biasanya Pak? Kalau hari Kamis itu mulai jam 7 itu sudah buka. Tapi nanti menunggu orang-orang, kadang dari Kemiren, dari Kalibendo, dari Ketapang, mau bersih-bersih ini. Oh gitu. Ya, jadi setelah kumpul jam 8:30 setat itu sudah berjalan, sudah ke sini. Kerja semua ya. Kerja semua. Berarti selamatannya itu ya tiap hari, tiap seminggu sekali. Malam Jumat ya. Tiap Kamis atau malam Jumat ya. Jumat. Oke Pak, ada nggak kejadian lain atau mungkin yang belum diceritakan oleh Pak Jam'i Pak di area ini? Kan ada pantangan-pantangan Pak, ya kan? Pantangannya apa saja biasanya Pak untuk masuk ke sini nih? Ini pantangannya itu yang penting orang itu dari luar melepas sepatu sandal. Nanti misalnya membuang lidah di dalam tidak boleh. Kalau bersih-bersih bicara ya tidak boleh. Harus berdiam. Harus sopan ya. Iya, sopan. Pernah ada kejadian nggak orang-orang buang lidah di area ini, apalagi di dalam? Pernah nggak kejadian? Tidak ada. Nggak ada ya. Tidak ada. Tapi sudah tidak berani orang. Gitu ya. Pak, kalau misalnya nih, kan itu ada laki perempuan Pak. Iya. Ternyata ada perempuan halangan atau main, boleh nggak masuk sini? Kalau orang perempuan main itu tidak boleh masuk. Masuk ke sini ya? Di luar sana berarti ya? Ya, tidak boleh masuk sudah. Misalnya ada orang apa itu mempunyai anak bayi, itu misalnya baru umur 3 hari 4 hari itu tidak boleh. Oh gitu. Iya. Kenapa itu Pak? Berarti itu kan masih kotor. Pantangan ya? Ya pantangannya cuma itu. Nanti kalau sudah 40 hari selapan itu baru boleh masuk sini. Pak, ini kan semua dikerubungi oleh kain kafan ya, atau lawon ya. Iya. Ini maknanya apa ini Pak? Ya maknanya itu biar bersih. Suci ya. Biar bersih. Ya, dulu kan pernah ada kejadian katanya ya. Menurut cerita pernah ada orang mencuri kain kafan ini ya, untuk berlayar apa itu dulu itu. Ya memang ada itu bapak saya, Pak D saya waktu itu. Yang jaga sini. Ya, ada orang mencuri untuk layar. Akhirnya setelah itu dipakai orang itu tidak ada kembali. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ceritanya nggak jelas ya. Jelas. Itu nyurinya malam hari berarti. Malam hari. Padahal kan dijaga dulu, apa belum ada pintu ini Pak? Ya sudah ada. Sudah ada. Ya. Cuman tahu cara bukanya ya, gitu loh. Orang mana duluan nyuri itu Pak? Ya enggak tahu. Pokoknya orang yang mempunyai layar gitu. Perahu, mempunyai perahu. Mungkin ada pesan Pak Jam'i karena selaku juru pelihara ya, kepada masyarakat yang ingin berziarah ke sini ya kan, apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi supaya mereka masuk ke sini tahu. Tadi kan sudah unggah-ungguhnya di depan tidak harus lepas sandal sama sepatu. Persyaratan lainnya kalau hendak ziarah apa kira-kira Pak? Gimana ya? Ya tidak ada persyaratannya sudah. Yang penting niatnya baik ya. Nah pemirsa, itu sekilas kita bincang-bincang tentang keberadaan makam Ki Buyut Chungking. Kebetulan di sini juga namanya lingkungan Chungking ya. Chungking itu masuk di kelurahan mana? Mojopanggung ya. Kecamatan masuk kota, masuk Giri. Masuk Giri dulu Banyuwangi dulu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita memang selayaknya untuk nguri-nguri. Ada yang manggil loh.
Ya. Ada yang manggil. Iya. Untuk nguri-nguri leluhur kita, karena kita ada saat ini berkat jasa-jasa para leluhur yang menata sedemikian rupa. Kita wajib menghormati dengan cara nguri-nguri itulah sebagai sisi lain untuk penghormatan kepada beliau ini, Pak. Ini nanti malam kapan lah, waktunya malam, bukan nanti malamnya, tapi malam hari kami ingin mengadakan uji nyali, Pak, di sini. Ya, karena jenengan ini yang selaku cupel, nanti bersama jenengan nanti sama teman untuk hasilnya, untuk membuktikan tadi itu, Pak, orang niat baik seperti apa, niat buruk seperti apa. Nah, jangan lupa pesan saya, setiap Anda misalnya hendak ziarah ke makam Buyut Jogeng ini, maka terlebih dahulu harus permisi atau menghubungi atau menemui, bahkan minta antar pada beliau Pak Jam'i Abdul Ghani, karena beliaulah yang memegang kunci di sini, juru kuncinya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan sehat selalu.